Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan, saya hormati pengurus Masjid Al-Wasliyah, utama yang saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa diberikan hidayah, ma'unah hidayah, Amin. dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perjalanan kita sudah berjalan berjumpa dengan tamu yang agung ini menjelang akhir-akhir bulan. Artinya perpisahan di antara kita dengan bulan yang mulia ini, yang senantiasa membawa kebahagiaan batin kita, yang menempatkan posisi kita sebagai hamba yang dimuliakan Allah, yang melipat ganda-gandakan ibadah yang kita lakukan. Insya Allah akan kita temukan dalam persiapan kehidupan kita di masa mendatang sebagai bagian amal yang tertata indah dalam pengabdian kita sebagai hamba Allah, mendampingi kita nanti suatu hari telah kita berpisah dari sini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan materi singkat dari tausiah subuh ini yang telah saya beri semacam ringkasan rekaman atau rekam jejak dari ibadah kita, rekam jejak dari amal kita, rekam jejak yang senantiasa tersia-siakan oleh sebagian kita. Sebelum itu mari kita memohon sesaat terhadap perjalanan Ramadan yang baru kita lalui. Sudahkah Ramadan mendatangkan sebuah kegembiraan kita pada hari raya nanti? Biarlah pada dua dimensi yang sering saya sampaikan di sini, yaitu dua hadis yang disebutkan tadi. Inna fulanatan tasumullah wa taqulih walakin syai'atul khuluq tudillah jiranaha bisannya wa qala la khaira fiha wa hiya adana. Yang sebab si fulan itu dia melakukan ibadah puasa Ramadan di siang hari, dan di malam hari dia melakukan salat sunnah, salat tatawuf. Tetapi si fulan itu ya cuma tidak berubah peranainya, akhlaknya, yaitu akhlaknya buruk, senantiasa menyakiti tetangga, menyakiti keluarga, menyakiti sesama. Bagaimana orang yang melakukan ibadah puasa seperti ini harus melakukan? Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan yang perlu dari ibadah, wa hiya ahlan, dan dia akan masukkan ke dalam neraka. Ibadah yang tidak bernuansa nilai, yang dia tidak berubah sikap, akhlakul karimah berkembang seharusnya setelah kita melakukan ibadah puasa, yaitu dalam perangai seperti akhlak yang terpuji, akhlak yang baik terhadap sesama, terhadap keluarga. Akhlak terpuji itu digambarkan dalam satu bagian daripada perintah ini, yaitu pada waktu salat. Orang tidak akan menerima salatnya kecuali ada tiga dimensi yang berkembang sebagai bagian daripada ibadah puasa Ramadan, yaitu man tawadda li'adamati wa lam yatakabbar 'ala ibadihi wa lam faqiran wajib. Tidak semua orang yang salat, kata Nabi, diterima salat. Baru salat tahu orang yang terima salatnya itu adalah man tawadda li'adamati, orang yang senantiasa tawadhu. Tawadhu
Tawadhu itu artinya rendah hati. Orang kaya hatinya rendah, hatinya memandang orang lain yang mungkin tidak setara, memandang orang lain dalam ekonomi yang bawah dari dia, tetapi dengan pandangan tawadhu, rendah hatinya, karena dia kebetulan dilebihkan Allah rezeki itu untuk dia, yang ada di tangan dia, yang dia nanti akan berkeinginan untuk bersama-sama dengan orang yang bersenasib dengan dia, orang yang pandai bergaul dengan sesama, walaupun status sangat berbeda, sangat jurang antara pemisah antara keduanya dalam masalah kehidupan ekonomi, kehidupan kedudukan jabatan dan sebagainya, tetapi hatinya rendah. Semakin dia beribadah salat, semakin bermakna rukuk dan sujudnya yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, dengan sujud di hadapan Allah di bumi yang penuh dengan segala nikmat Allah ini, lalu akhirnya lahirlah dari namanya ibadah qasirahnya seperti salat tadi, sikap puasa yang dilakukannya, dengan melahirkan ibadah muta'adiyah. Dia tawadhu, senang dia bergaul dengan siapapun, dia mencintai orang yang miskin, dia mencintai anak-anak yatim, dia mencintai sesama yang mungkin tidak senasib dengan dia. Kebetulan tangannya dipanjangkan Allah untuk menggapai nikmat itu, seharusnya ada lahir berikutnya adalah di samping tawadhu, orang yang takabur, hilang rasa sombongnya, karena dia tahu apa yang ada di pundaknya, apa yang ada di tangannya, apa yang ada di rumahnya, apa yang ada di simpannya, itu hanya semata-mata uluran nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ibadah puasa yang berbuah pada nilai yang ada pada dirinya. Kalau sudah tawadhu, lalu walam yatakabir, dia tidak pernah ada rasa sombong dengan kelebihan itu. Setelah itu baru dia akan berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang belum senasib. Diamalkan nanti dengan zakat, itulah zakat mal sadaqah infak. Itu betul-betul lahir dari ibadah salat, ibadah puasa yang dilakukannya. Tidak semakin menggenggam erat-erat jari yang ada di tangannya. Dia tidak hirau dengan penderitaan orang lain. Dia tidak hirau dengan nasibnya anak yatim yang terlantar. Dia tidak hirau dengan para fakir miskin yang setiap hari tidak menemukan sesuatu. Dia ingin berbagi kebahagiaan itu di saat dia diberikan Allah kepercayaan. Itulah lambang yang dicapai oleh orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan, ibadah salat yang senantiasa dilakukan, dan qasirah yang demikian ini berbuah dengan nilai ibadah mu'adiyah, karena ada dua balances. Ada balances antara amal qasirah, amal yang kepada Allah, dan amal yang dinebarkannya kepada sesama manusia. Bagaimana melahirkan ini? Oleh benda koreksi kalau belum dapat, inilah yang akan kita bicarakan. Ada dua dimensi. Pertama, setiap kita melakukan ibadah, ketahuilah bahwa ibadah itu akan berbuah, akan diterima Allah apabila dua hal yang harus dilakukan. Pertama, ibadah yang dilakukan jangan keluar dari kalangan sunnah. Kalau keluar dari kalangan sunnah, itu tidak akan diterima ibadah. Jangan keluar dari lingkaran sunnah. Apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, apa yang diberikan petunjuk oleh Rasul, itu sajalah. Itu namanya ibadah qasirah yang sesuai dengan sunnah. Tapi dua itu, atau yang bertentangan dengan itu, tidak pas dengan itu, ayo tinggalkanlah. Kedua, syarat yang terima adalah niat. Niat yang kita pasang di dalam hati kita. Niat itu digambarkan dalam sabda Nabi. Niat itu apabila diketahui oleh malaikat, malaikat akan mencatatnya. Apabila diketahui oleh jin, setan akan merusaknya. Apabila diketahui oleh hawa nafsu kita, maka hawa nafsu itu akan mencondongkannya, tidak lurus lagi. Karena itu kata Nabi, niat itu tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, setan tidak tahu,
hawa nafsu kita tidak tahu, kecuali yang tahu hanya kita dan Allah. Nabi mengatakan, untuk kita diberikan niat yang ikhlas itu, Allah yang memberikan kepada orang yang dicintainya, tidak sembarang orang. Hanya kepada orang yang dicintai Allah, Allah letakkan dalam hatinya niat yang ikhlas itu. Karena setan tidak bisa merusaknya niat seseorang beribadah. Malaikat tidak usah catat, Allah yang tahu. Dan hawa nafsu yang ada pada diri kita juga tidak tahu. Lingkaran lawamah nafsu kita yang kadang-kadang waktu salat teringat jualan yang sedang terhampar, teringat nasi yang sedang dijerang, teringat ini belum dimasak, berbuka sudah dekat. Itu hawa nafsu kita. Dia akan mencondongkan kalau diikuti hawa nafsu itu. Nah, karena itu hanya Allah dan kita yang tahu dengan dia. Kalau setan dengan niat kita, malaikat dengan nulis malaikat. Kalau setan rusaknya, nafsu mencondongkannya. Hanya Allah yang memberikan niat yang ikhlas itu ke dalam hati seorang yang dicintainya. Sekarang itu dicintai Allah bagaimana? Nabi mengatakan, kalau ibadah wajib adalah perannya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Ibadah sunat adalah untuk menambah kecintaan Allah kepada kita. Hanya hati orang yang ikhlas yang diberikan Allah karena cintanya Allah. Sekarang cinta Allah itu bisa digapai. Perbanyaklah ibadah sunat. 476 direntang ibadah sunat itu sehari semalam dapat kita lakukan. 476. Contoh, kalau kamu berjalan, kata Nabi, kalau dilihat jalan itu agak mereng, mendaki, banyak-banyak menyebutkan Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Kalau kebetulan mereng menurun, sebutkan Subhanallah, Subhanallah. Sunnah itu. Mendaki, menurun, berjalan. Naik tangga, mendaki. Allah, 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 Allah. Nurun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Masuk rumah, supaya tidak bondong-bondong teman tidak setia dengan kita masuk, Assalamualaikum. Makan, supaya lawan-lawan kita yang akan menggeruduk makanan kita, jangan lupa baca bismillah. Sudah makan, jangan lupa untuk kita bertambah berkat baca Al-Quran. Sunnah, masuk WC sunnah, keluar WC sunnah, naik tempat tidur sunnah. 476 mendampingi ibadah wajib kita. Kalau kita mau dicintai, semakin dicintai Allah. Orang semakin dicintai Allah, maka dalam hatinya dimasukkan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah. Coba itu kita renungkan selama Ramadan. Kedua, bab kedua ini agak panjang. Kita dengan rekam jejak kita kadang-kadang terabaikan. Rekam jejak kita, direkam apa yang kita lakukan oleh siapa? 7. Merekam apa yang kita lakukan, mulai dari ucapan, mulai daripada langkah kanan kita, perbuatan kaki kita, perbuatan umum yang dilakukan oleh badan kita. 7. Saksi, ahli dan maha ahli yang selalu ada mendampingi setiap ucapan kita, setiap langkah kita, setiap kanan kita, setiap hari. Mari kita lihat satu persatu rekam jejak yang ada untuk kita. Nanti rekam jejak itu akan diperlihatkan kepada kita. Semakin panjang umur seperti saya ini, semakin banyak itu catatan. Karena nanti ada orang dipanggil di hari kiamat. Ayo sini, umur berapa? 100 tahun. Ya, buka lembaran.
lembarannya 99 lembar, lebarnya sejauh mata memandang ke depan, sejauh mata memandang ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Itu dibaca sehingga dia memakan waktu sampai 40 tahun akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 50 tahun di dunia. Lama. Karena itu berjejar-jejar orang di hari mahsyar itu pada hari kiamat nunggu antri panggilan dia tidak kurang dari 40 tahun nunggu giliran. 40 tahun akhirat nunggu orang di depan selesai diadili. Semakin panjang umur. Karena itu tadi kalau saya umur 73 ini ngomongnya ayatnya sering bukan di belakang imam ini harus orang yang banyak hafal. Itu harus adanya di belakangnya sehingga dia meluruskan. Sudah rekamannya sudah banyak hilang Pak Ketua. Sudah banyak hilang. Itu sebabnya kalau di Mekah, jadi di Mekah saya tanya imam di Mekah itu yang sudah umur 70 tahun yang hafal Quran, hafal ribuan hadis itu. Kalau sudah 70 tahun berarti pensiunkan, ganti yang muda, ganti yang baru. Karena sudah banyak ingatannya itu rekam jejaknya di otak ini sudah mulai menurun. Nah karena itu 6 orang di belakang imam di Masjid Haram itu sudah pensiun semua. Kalau ada yang imamnya sama, mereka bisa luruskan kan mereka hafal Quran. Ya. Jadi rekam jejak yang kita bicarakan ini 7 saksi kunci, saksi ahli dan super ahli yang mengawasi setiap amal ibadah kita. Ingat itu. Pertama adalah bumi kita, rumah kita, kebun kita, kantor kita di bumi ini semuanya mengawasi kita dan detik per detik, menit per menit nanti menceritakan, disuruh bicara. Coba lihat pada surat nanti Al-Zilzalah yang sama. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu nanti bumi tempat kau berbicara ini akan berbicara tentang diri seseorang yang pernah duduk, yang pernah berdiri, yang pernah berjalan di bumi ini. Itu sebabnya kita ada rumah kecil kita di puncak Sekuning itu. Saya sudah ingatkan berulang kali di sini. Dia selalu setiap hari ingatkan kita. Ana baitul tullah fahmil, ana baitul wahidati, ana baitul zulmati, ana baitul afai, ana baitul su'al munkar wa nakir. Sebutkannya tiap hari. Katanya ana baitul wahidati faj'al laka mu'isan qira'atil Qur'an. Orang-orang yang tengah bersimpuh di rumahnya yang bagus. Kami ini rumah kecil mungil yang tidak berlantai keramik, yang tidak berdinding keramik, yang tidak beratap-atap yang bagus, tapi berlantai tanah, berdinding tanah, beratap tanah. Tapi kami ini rumahmu juga. Kami ingatkan kamu sebelum masuk ke sini, kamu sendirian nanti ayo cari teman sebelum kau ditinggalkan oleh rumahmu, sebelum kau meninggalkan hartamu. Ayo kamu masuk ke sini nanti. Kami ada Baitul Wahid. Kami adalah rumahmu, rumah sendiri. Ayo teman, cari teman. Jangan gak cari teman. Teman setia itu firaqul. Sudah